Assalamualaikum. Nama saya Anissa, kelas 2E, NIM 12010141, Maku Civic Education. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang materi penyebab terjadinya negara. Apa penyebab terjadinya negara? Terjadinya negara disebabkan oleh dua teori. Yang pertama teori primer, yang kedua teori sekunder. Teori terjadinya negara secara primer merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang asal mula negara. Menurut teori ini, terjadinya negara secara primer dapat digolongkan menjadi 4 fase. Yang pertama fase genocide, yang kedua fase Reich, yang ketiga fase state, dan yang keempat demokratis nati dan diktatur atau diktatum. Yang pertama fase genocide merupakan fase yang berawal dari individu-individu manusia yang kemudian mendeklarasikan diri untuk saling hidup bersama-sama dengan berdasarkan pada persamaan kepentingan. Yang kedua, fase Reich merupakan fase yang sudah masuk pada tahap manusia mengerti dan memiliki hak atas tanah. Pemilik tanah kemudian menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan negara. Selanjutnya, yang ketiga fase state merupakan fase yang sudah memasuki wilayah politik, khususnya secara vertikal. Adanya wilayah politik yang menjadi kekuasaan politik membuat antar wilayah saling beradu kekuatan. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu fase demokratis nati dan fase diktatur atau diktatum. Merupakan fase yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar. Selanjutnya bagian B, teori terjadinya negara secara sekunder. Merupakan teori yang memfokuskan pada terjadinya negara pada klaim atau pengakuan terhadap suatu negara. Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa suatu negara dianggap ada karena dua hal, yaitu yang pertama, sudah ada negara-negara lain yang kemudian mengakui terjadinya negara yang lainnya. Yang kedua, adanya pengakuan dari manusia atau bangsa yang belum memiliki atau menciptakan negara. Dalam hal ini, belum ada negara tercipta di dunia. Pengakuan atau erkenning terdiri atas 3 macam. Yang pertama, pengakuan de facto yang bersifat sementara. Yang kedua, pengakuan de jure atau pengakuan yuridis. Yang ketiga, pengakuan atas pemerintah de facto. Pengakuan de facto yang bersifat sementara merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir. Pemberian pengakuan tersebut sifatnya sementara karena secara nyata negara tersebut memang telah lahir, tapi secara hukum belum dapat dinyatakan apakah negara tersebut telah benar-benar lahir atau tidak. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap lahirnya suatu negara yang sifatnya tetap dan mutlak. Keadaan tersebut dikarenakan negara yang tercipta merupakan negara yang lahir karena hukum, sehingga bersifat tetap. Pengakuan selanjutnya adalah pengakuan atas pemerintahan yang de facto. Pengakuan ini hanya bersifat pengakuan lahiriah atas kedudukan pemerintahan saja. Pengakuan ini tidak mengakui eksistensi negara secara penuh. Tetapi pengakuan ini juga bisa masuk dalam pengakuan terhadap negara sebagian karena pemerintah merupakan unsur negara yang harus ada dalam berdirinya negara.
saya sampaikan dalam pembelajaran pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq